Aku pernah berpikir bahwa cinta hanyalah ilusi manis yang diciptakan oleh ilmu-ilmu romantis, sampai hari itu ketika pesan singkatku yang salah kirim menghancurkan segalanya. Aku mencintaimu sudah lama, tulisku, tapi bukan untuk dia, melainkan untuk sahabatku yang tak pernah tahu. Dan sekarang pesan itu mendarat di ponsel bos besarku, seorang pria dingin bernama Arjuna, yang membuat hatiku berdegup kencang bukan karena takut, tapi karena rahasia yang selama ini kupendam. Aku, seorang pemuda biasa bernama Rama, bekerja di sebuah perusahaan teknologi di pusat Jakarta. Hidupku seperti lalu lintas ibu kota, ramai tapi sepi di dalam. Setiap pagi aku naik kereta komuter yang penuh sesak, memandang gedung-gedung pencakar langit yang menjulang, sambil memikirkan bagaimana menyembunyikan perasaanku. Aku gay, tapi di negeri ini, di mana norma masyarakat masih kaku seperti aturan lalu lintas, aku belajar menyembunyikannya dengan baik. Sahabatku Budi adalah satu-satunya orang yang kupercaya, tapi bahkan padanya, aku tak pernah berani mengaku. Malam itu, setelah minum kopi susu di warung pinggir jalan, aku ketik pesan itu. Tapi jari-jariku gemetar, dan aku salah pilih kontak. Arjuna, CEO perusahaan kami, yang selalu tampak seperti patung marmer di rapat-rapat. Pagi berikutnya, hatiku seperti disambar petir saat melihat panggilan masuk dari nomornya. Rama, ke ruanganku sekarang, katanya dengan suara datar, tapi ada nada yang membuat bulu kuduku berdiri. Aku berjalan menyusuri koridor kantor, pikiranku berputar-putar. Apa dia akan memecatku? Apa dia akan menghina? Atau lebih buruk, apa dia akan membongkar rahasiaku ke semua orang? Di dalam diriku ada badai, rasa malu bercampur penyesalan, tapi juga sedikit harapan gila bahwa mungkin saja, dia memahami. Saat aku masuk ke ruangannya, Arjuna duduk di belakang meja kayu mahoni, matanya tajam seperti pisau. Duduk, katanya singkat. Aku taat, tanganku berkeringat. Pesanmu malam tadi, mulainya, dan aku merasa dunia runtuh. Itu salah kirim, Pak, aku tergagap, tapi dia menggeleng. Salah kirim atau tidak, itu sudah terkirim. Dan aku baca. Hatiku berhenti sejenak. Apa yang akan dia katakan selanjutnya? Aku membayangkan kemarahan, tapi yang keluar adalah, aku tidak marah, Rama. Tapi kita perlu bicara. Percakapan itu berlangsung lama, lebih lama dari yang kukira. Arjuna bercerita tentang masa lalunya, tentang bagaimana dia juga pernah merasakan hal yang sama, tapi memilih menyembunyikannya demi karir. Di Indonesia ini, cinta seperti kita adalah perjuangan, katanya pelan. Aku terkejut, dia, pria sukses yang selalu tampak sempurna, ternyata punya luka yang sama. Di dalam hatiku ada gejolak, apakah ini awal dari sesuatu atau hanya mimpi buruk yang berkepanjangan. Aku pulang malam itu dengan pikiran kacau, memandang lampu-lampu kota dari jendela apartemen kecilku. Mengapa aku merasa lega? Mengapa ada kupu-kupu di perutku saat memikirkan dia? Hari-hari berikutnya, kantor terasa berbeda. Arjuna mulai memanggilku lebih sering, bukan untuk pekerjaan, tapi untuk ngobrol santai. Kami minum kopi di kai kantor, membahas buku-buku tentang sejarah Indonesia, atau sekadar tertawa atas lelucon konyol. Tapi di balik itu ada ketegangan. Aku merasa dia memandangku berbeda, dan aku mulai jatuh cinta padanya, sungguh-sungguh. Bukan karena salah kirim, tapi karena melihat sisi lembutnya. Tapi Budi, sahabatku, mulai curiga. Kamu aneh akhir-akhir ini, Ram, katanya suatu sore saat kami makan nasi goreng di pinggir jalan. Aku menggeleng, tapi di dalam, aku berperang. Harusnya aku cerita padanya, tapi bagaimana jika dia tidak paham? Malam itu, aku bermimpi tentang Arjuna, tentang kami berjalan di pantai Bali, angin laut menyentuh wajah kami. Bangun pagi aku sadar ini berbahaya. Cinta ini bisa menghancurkan segalanya, karirku, persahabatanku, bahkan diriku sendiri. Tapi hati tak bisa dibohongi.
Aku mulai menulis jurnal, menuangkan semua perasaan, mengapa Tuhan memberiku hati yang mencinta sesama pria. Di negeri ini, di mana masjid dan gereja berdiri berdampingan, tapi cinta kami seperti bayang-bayang yang disembunyikan. Dalam diriku semakin kuat, antara ingin lari dan ingin mendekat. Suatu hari, Arjuna mengajakku keluar kantor. Ayo kita makan malam, katanya. Aku setuju meski hati berdebar. Di restoran sate ayam khas Jawa, kami bicara tentang mimpi. Aku ingin membangun perusahaan yang inklusi, katanya, matanya berbinar. Aku tersenyum, tapi di dalam, aku bertanya, apakah ada tempat untuk kita? Saat pulang, tangannya menyentuh bahuku sebentar, dan itu seperti listrik. Aku pulang dengan senyum, tapi juga ketakutan. Apa ini nyata? Semakin hari, perasaanku pada Arjuna semakin dalam, seperti sungai Citarum yang mengalir tanpa henti meski tercemar. Tapi rahasia ini mulai menekan, membuatku gelisah setiap malam. Mengapa aku harus jatuh cinta pada bosku, gumamku pada cermin, wajahku tampak lelah di bawah lampu neon apartemen. Budi semakin curiga, dia mulai bertanya lebih dalam. Kamu lagi deket sama siapa, Ram? Jangan bohongi aku, katanya saat kami nongkrong di kai kopi susu. Aku tergagap, gak ada, Bud. Cuma kerjaan. Tapi matanya penuh keraguan dan itu menusuk hatiku seperti duri. Arjuna mulai menunjukkan perhatian lebih. Dia kirim pesan pagi, selamat pagi, Rama. Semangat hari ini. Hatiku meleleh, tapi aku takut. Di kantor, kami bertemu diam-diam di ruang rapat kosong. Aku merasa nyaman denganmu, katanya suatu siang, tangannya hampir menyentuhku. Aku mengangguk, tapi di dalam ada suara yang berteriak, ini salah. Masyarakat Indonesia tak akan terima. Aku ingat cerita teman yang diusir keluarga karena orientasinya, dan itu membuatku bergidik. Suatu malam, kami pergi ke acara perusahaan di hotel mewah di Jakarta Pusat. Arjuna tampak gagah dalam jas hitamnya, dan aku tak bisa berhenti memandang. Saat musik bergema, dia ajak aku bicara di balkon. Rama, pesanmu itu. Mungkin bukan kesalahan, katanya pelan. Hatiku berdegup kencang. Maksud Pak, tanyaku. Panggil aku Arjuna saja. Dan ya, aku juga merasakan hal yang sama. Saat itu, dunia seolah berhenti. Kami saling pandang dan ada ikatan tak terucap. Tapi saat kembali ke ruangan, Budi melihat kami. Matanya penuh amarah. Apa yang kalian lakukan, bisiknya padaku nanti. Aku diam, tapi di dalam, aku panik, persahabatan kami retak. Keesokan harinya, Budi konfrontasi aku. Kamu gay, ya? Dan sama bos? Gila, katanya di taman kantor. Aku terkejut bagaimana dia tahu. Itu bukan urusanmu, jawabku, tapi suaraku gemetar. Dia menggeleng, aku sahabatmu, Ram. Tapi ini salah. Kata-katanya seperti pisau menusuk luka lama. Aku pulang menangis, memeluk bantal. Mengapa cinta ini harus menyakitkan, gumamku? Arjuna kirim pesan, kita baik-baik saja. Aku balas ya, tapi hati hancur. Hubungan kami semakin dekat. Kami bertemu di luar, jalan-jalan di Monas saat malam, bicara tentang masa kecil. Arjuna cerita tentang keluarganya di Surabaya, tentang tekanan menjadi anak tunggal. Aku pernah mencoba menikah, tapi gagal karena hati tak bisa bohong, katanya. Aku cerita tentangku, tentang bagaimana aku belajar menyembunyikan diri sejak SMA. Di Indonesia, kita seperti hantu, kataku. Dia pegang tanganku sebentar, tapi bersama, kita nyata. Tapi badai datang. Budi merasa dikhianati, mulai sebarkan rumor di kantor. Rama deket banget sama bos, bisik-bisik orang. Arjuna marah, panggil Budi. Jangan campuri urusan orang, katanya tegas. Budi keluar dengan wajah merah, dan malam itu dia kirim pesan padaku, kamu pilih dia atau aku. Hatiku terbelah.
Persahabatan bertahun-tahun versus cinta baru. Aku tak tidur malam itu memikirkan apakah cinta layak mengorbankan segalanya. Akhir pekan Arjuna ajak aku ke Bogor, ke kebun teh. Udara segar, tapi hatiku berat. Aku takut kehilangan Budi, kataku. Dia pelukku pelan, kita hadapi bersama. Tapi di dalam aku ragu. Kembali ke Jakarta aku temui Budi. Makan aku, kataku. Dia diam lama, lalu aku butuh waktu. Itu seperti pukulan, tapi juga harapan. Rasa sakit dari perselisihan dengan Budi seperti luka yang tak kunjung sembuh, menggerogoti pikiranku setiap detik. Mengapa aku harus memilih, jerit hatiku dalam diam, saat aku duduk sendirian di kamar, memandang hujan deras di luar jendela. Arjuna mencoba menghibur, tapi bahkan pelukannya terasa jauh. Kita kuat, katanya lewat telepon, tapi suaranya pun gemetar. Di negeri ini, di mana hujan monsoon bisa membanjiri jalanan, cinta kami seperti perahu kecil yang berjuang melawan arus. Kantor menjadi medan perang. Rumor semakin menyebar, seperti virus di media sosial. Kolega mulai memandangku aneh, bisik-bisik di belakang. Ramagai, tanya seorang teman. Aku diam, tapi di dalam aku berteriak, ya, dan apa salahnya? Arjuna panggil rapat darurat, jangan biarkan gosip merusak tim, katanya tegas. Tapi matanya padaku penuh kekhawatiran. Malam itu kami bertemu di apartemennya yang mewah di kawasan elite. Aku tak mau kehilanganmu, katanya, memelukku erat. Aku meleleh, tapi juga takut, apa jika ini bocor ke keluarganya. Keluarga Arjuna, orang kaya dari Jawa Timur, mulai curiga. Ibunya telepon, kamu jarang pulang, Jun, ada apa? Dia bohong, kerja sibuk, Bu. Tapi di hatinya ada beban. Aku tahu karena dia cerita padaku. Mereka harap aku nikah tahun ini, katanya pilu. Hatiku hancur, apakah aku penghalang? Jangan pikir begitu, katanya, tapi aku tak bisa berhenti. Malam-malamku penuh mimpi buruk, Arjuna menikah dengan wanita, meninggalkanku sendirian. Budi akhirnya bicara lagi. Kami bertemu di warung makan Padang. Aku marah karena kamu bohong, katanya. Aku menangis, aku takut, Bud. Takut kehilanganmu. Dia diam, lalu pelukku. Aku terima kamu apa adanya, tapi butuh waktu. Itu seperti cahaya di kegelapan, tapi masih ada bayang. Persahabatan kami retak, dan itu menyakitkan. Hubungan dengan Arjuna semakin intens. Kami pergi ke Yogyakarta, liburan singkat. Di Candi Borobudur, kami duduk memandang matahari terbit. Ini seperti kita, kuno tapi abadi, katanya romantis. Aku tersenyum, tapi di dalam ada keraguan berapa lama ini bertahan. Kembali ke Jakarta, masalah muncul. Seorang karyawan, mungkin Budi dulu, laporkan ke HR ada hubungan tidak pantas, katanya. Arjuna dipanggil dewan direksi. Dia cerita padaku malam itu, wajahnya pucat. Mereka tahu, Ram. Hatiku jatuh. Apa yang akan terjadi, tanyaku. Aku akan lawan, katanya. Tapi di dalam aku panik, ini akhir. Aku pulang, menangis sepanjang malam. Tuhan, mengapa cinta ini penuh duri, gumamku. Keesokan, Arjuna konfrontasi dewan. Ini urusan pribadi, katanya tegas. Tapi mereka tekan, reputasi perusahaan. Dia hampir mundur, tapi aku hentikan. Jangan karena aku, kataku. Kami berdebat penuh emosi. Aku cinta kamu, Ram, jeritnya. Itu pertama kali dia katakan dan hatiku meledak. Tapi pengkhianatan datang dari tak terduga. Budi yang kukira sudah baikan ternyata bocorkan ke media lokal. Berita kecil muncul, Ceo terlibat skandal. Arjuna marah besar. Mengapa Budi, tanyaku. Mungkin dia masih sakit hati, katanya. Aku temui Budi, kenapa kamu khianati aku, jeritku. Dia menangis, aku takut kehilanganmu pada dia. Itu pukulan telak,
pengkhianatan dari sahabat. Pengkhianatan budi seperti racun yang merembes ke setiap pori-poriku, membuatku tak bisa bernapas. Bagaimana bisa sahabatku sendiri menusuk dari belakang, jerit hatiku dalam kegelapan kamar, air mata mengalir tak henti. Arjuna memelukku, kita hadapi bersama, katanya, tapi suaranya penuh luka. Di luar, Jakarta terus bergerak, tapi dunia kami hancur. Media mulai heboh, meski kecil, tapi cukup untuk membuat keluarga Arjuna marah. Ibunya datang ke Jakarta, marah besar. Apa ini benar, Jun? Kamu dengan pria, jeritnya di apartemen. Arjuna diam, tapi aku sembunyi di kamar sebelah, mendengar semuanya. Ini memalukan keluarga, katanya. Hatiku hancur, aku penghancur. Arjuna bela, ini cintaku, Bu. Tapi ibunya pergi dengan amarah. Malam itu Arjuna menangis di pelukanku, aku tak mau kehilangan keluarga atau kamu. Aku bisik, pilih mereka, Juni. Tapi dia geleng, tidak, kamu bagian dari hidupku. Kantor semakin chaos. Karyawan boikot, beberapa mundur. Arjuna panggil rapat umum. Aku akui, aku gay. Dan aku cinta Rama, katanya tegas. Ruangan hening, lalu tepuk tangan dari beberapa. Tapi yang lain pergi. Hatiku bangga, tapi juga takut, ini perjuangan nyata di Indonesia, di mana undang-undang belum lindungi kami. Budi datang minta maaf. Aku salah, Ram. Aku cemburu, katanya menangis. Aku marah, cemburu. Kamu hancurkan hidup kami. Tapi di dalam, aku paham, dia juga mencintaiku, tapi tak berani akui. Aku gay juga, Ram. Tapi takut, katanya. Itu kejutan, sahabatku punya rahasia sama. Kami peluk, tapi luka masih dalam. Hubungan kami diuji. Arjuna dipecat dari CEO, meski dia pemilik saham. Mereka tak mau risiko, katanya pilu. Kami pindah ke rumah kecil di pinggiran Jakarta. Hidup sederhana, tapi penuh cinta. Ini ujian, kataku. Tapi malam-malam aku ragu apakah layak. Suatu hari, demo kecil prolog di Monas. Kami ikut, meski takut. Untuk kita, kata Arjuna. Di sana, kami bertemu orang-orang seperti kami, berjuang. Itu memberi harapan. Tapi pulang ada ancaman, pesan anonim, hati-hati, kalian najis. Hatiku gemetar, di negeri ini bahaya nyata. Keluarga Arjuna putus hubungan. Kamu bukan anakku lagi, kata ayahnya lewat telepon. Arjuna hancur, menangis berjam-jam. Aku peluk, aku di sini. Tapi di dalam, aku bertanya, apa aku cukup? Pengkhianatan lain datang, mantan karyawan jual cerita ke tabloid. Berita besar, skandal Ceogai. Arjuna depresi, tak makan. Ini akhir, Ram, katanya. Aku marah, tidak. Kita lawan. Kami hubungi pengacara, tapi mahal. Malam itu aku berdoa, Tuhan beri kami kekuatan. Depresi Arjuna seperti kabut tebal yang menyelimuti jiwa kami, membuat setiap hari terasa seperti malam tanpa akhir. Mengapa semuanya harus runtuh karena cinta, jeritku dalam hati saat memandang wajahnya yang pucat di ranjang. Aku masak nasi kuning kesukaannya, tapi dia tak sentuh. Jun, bangun. Kita harus kuat, bisikku, air mata menetes. Di luar Jakarta hujan deras, seperti tangis langit atas nasib kami. Kami mulai bangkit pelan. Arjuna buka bisnis kecil, konsultasi teknologi. Dari nol lagi, katanya dengan senyum paksa. Aku dukung kerja paruh waktu. Tapi luka dalam, keluarganya tak hubungi. Mereka benci aku, katanya pilu. Aku cerita tentangku, keluargaku di desa Jawa, tak tahu rahasiaku. Somedai, aku akan cerita, kataku. Tapi takut apa mereka usir aku. Budi datang lagi, bantu kami. Makan aku bodoh, katanya. Kami makan tapi kepercayaan retak. Aku juga berjuang dengan diriku, katanya.
Kami bertiga bicara panjang tentang bagaimana masyarakat Indonesia perlahan berubah, meski lambat. Ada harapan, kata Budi. Hatiku hangat, tapi masih sakit. Ancaman semakin nyata. Mobil kami dirusak, tulisan Homo di kaca. Arjuna panik, kita pindah. Aku geleng, tidak, kita lawan. Kami laporkan polisi, tapi mereka acuh, bukti kurang. Itu membuatku marah, di negeri merdeka ini kami tak bebas. Suatu malam Arjuna bilang, aku ingin kita resmi meski tak bisa nikah. Kami buat janji pribadi di Pantai Anyer. Ombak bergemuruh, kami saling janji selamanya. Itu romantis, tapi pilu, tak ada saksi selain angin. Kembali berita buruk, ayah Arjuna sakit. Aku harus pulang, katanya. Aku ikut, meski takut. Di Surabaya, keluarganya marah. Kamu bawa dia. Najis, jerit adiknya. Arjuna bela, dia cintaku. Ayahnya dari ranjang sakit bicara pelan, Jun, aku salah. Aku takut masyarakat. Mereka peluk, air mata mengalir. Hatiku lega, rekonsiliasi. Tapi pengkhianatan akhir datang. Seorang teman lama Arjuna iri atas kesuksesannya dulu, sebarkan foto kami. Media heboh lagi. Arjuna hancur, ini tak ada akhirnya. Aku pegang tangannya, kita punya satu sama lain. Malam itu kami bicara tentang masa depan, mungkin pindah ke Bali, mulai baru. Rekonsiliasi dengan keluarga Arjuna seperti cahaya matahari setelah badai panjang, tapi luka pengkhianatan masih menganga, membuat hatiku berdenyut sakit setiap ingat. Apakah kita pernah benar-benar aman, gumamku pada diri sendiri, saat kami duduk di teras rumah kecil di Bali, yang kami pilih sebagai tempat baru. Arjuna pegang tanganku, kita sudah menang, Ram. Kita bertahan. Tapi di matanya ada bayang masa lalu yang tak hilang. Hidup di Bali lebih tenang. Kami buka kai kecil di Ubud, sajikan kopi luwak dan cerita inspirasi. Pelanggan datang, beberapa tahu cerita kami dari berita. Kalian pemberani, kata seorang pemuda Gai. Itu memberi kekuatan, kami jadi simbol meski kecil. Tapi malam-malam Arjuna mimpi buruk tentang pengkhianatan. Budi, mantan teman. Mengapa, katanya terbangun. Aku peluk, mereka lemah, kita kuat. Budi datang berkunjung. Aku pindah ke sini, mau bantu kalian, katanya. Kami ragu, tapi makan. Aku belajar dari kesalahan, katanya menangis. Kami bertiga bangun bisnis bersama, dan persahabatan pulih, meski dengan bekas luka. Keluarga Arjuna datang. Makan kami, kata ibunya, peluk kami berdua. Itu momen indah, penerimaan. Ayahnya sudah sembuh, bilang cinta adalah cinta. Di Indonesia yang berubah pelan, ini kemenangan. Tapi ujian terakhir, ancaman dari kelompok radikal. Mereka demo di depan KAI. Pergi dari sini, jerit mereka. Arjuna maju, ini rumah kami. Polisi datang, lindungi kami. Media liput positi, pasangan gay lawan diskriminasi. Itu jadi viral, banyak dukungan. Akhirnya, kami berdiri teguh. Dari kesalahan pesan jadi ikatan jiwa, kataku pada Arjuna suatu senja di pantai. Dia cium keningku, selamanya. Hidup tak sempurna, tapi penuh cinta. Di negeri ini kami belajar, cinta menang atas segala.